Assalamualaikum, selamat datang di channel ini ya. Semoga channel ini memberi manfaat untuk semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Ini materi IPS kelas 7 semester 1. Yuk kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rekreasi ke luar negeri. Gambar yang kedua, orang berangkat bekerja ke lain kota. Kalau kita lihat, mereka berangkat pakai kereta api ya. Gambar yang ketiga adalah distribusi barang ke luar negeri atau keluar pulau yang berbeda. Yang keempat adalah pergerakan atau pertukaran gagasan dan informasi lewat sosial media. Nah, kalau kita lihat gambar tadi, itu adalah gambar yang sebagian dari interaksi antar ruang. Kenapa? Karena di dalamnya ada pergerakan, baik itu orang atau manusia, barang, gagasan, dan juga informasi. Nah, semua pergerakan tadi tentunya menimbulkan perubahan dong. Perubahan ini bisa berpengaruh bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan-perubahan tersebut adalah yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, berubahnya komposisi penduduk. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Pada umumnya, daerah perkotaan dapat menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Nah, yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Akibatnya akan terjadi alih fungsi lahan. Misalnya, lahan pertanian semakin sempit berubah menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Jenis pekerjaan juga semakin berkembang seiring dengan kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Misalnya, pekerjaan sebagai petani berubah menjadi buruh pabrik atau karyawan perusahaan karena penduduk berpindah dari desa ke kota. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang,
barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keuangan. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat akan disertai pula dengan saling mempengaruhi terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Contohnya, budaya masyarakat desa berubah ketika internet masuk. Mereka sudah mulai berinteraksi dengan sosial media ya. Yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Terima kasih. Sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.